Kita lanjutkan dulu ya, teman-teman ya. Materinya untuk pertemuan pertama. Jadi sembari perkenalan dulu, ini nggak usah terlalu banyak teman-teman materinya. Nah, ini untuk buku yang digunakan ya dari tim dosen, tapi teman-teman nggak masalah. Misalkan ingin belajar dari misalkan tutorial dari YouTube, ataupun nanti teman-teman ada halaman web, blog gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak harus melulu lewat buku gitu. Mana yang menurut teman-teman kiranya bisa untuk belajar. Tidak jarang kan nanti kalau misalkan belajar programming, mana yang menurut teman-teman lebih mudah untuk istilahnya logika teman-teman lebih mudah untuk dicerna gitu ya daripada ini kesulitan. Karena tidak jarang kan biasanya bahasa Inggris ya. Kita lebih enak yang menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Silakan. Gitu. Boleh Mas, pindah. Nah, untuk materi kita, yang pertama ada pengenalan pemrograman bahasa C. Jadi nanti untuk selama pembelajaran algoritma pertama ya, nanti kita akan menggunakan bahasa C. Kemudian kita akan mengenal struktur logika, variabel, tipe data, operator dasar, logika seleksi, perulangan, pemrograman moduler, array 1 dimensi, 2 dimensi, algoritma sorting, dan algoritma searching. Nanti lebih banyak teman-teman yang mencoba kok. Nah, untuk bahasa program ya. Bahasa program di sini adalah suatu instruksi ya, teman-teman ya. Instruksi di mana instruksi tadi kita berikan kepada komputer supaya melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Katakanlah teman-teman meminta untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, itu nanti adalah satu bahasa program tertentu. Katakanlah untuk menampilkan data mahasiswa. Kemudian fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah alat untuk memberikan perintah ya kepada komputer yang bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan. Harap kalau kita nanti bicara terkait dengan komputer, tentunya inputnya adalah ini katakanlah satu instruksi yang teman-teman ingin coba selesaikan ya, ataukah tadi ya kita ingin mengetahui data mahasiswa baru 2022. Nah, itu kan instruksinya ya, apa yang ingin kita ketahui. Nanti kita akan masukkan ya instruksi tadi ke dalam komputer untuk diproses, di mana setelah itu outputnya, nah outputnya teman-teman hasil pengolahan ini adalah yang akan kita gunakan. Oh, kiranya dari data mahasiswa baru 2022, oh ternyata lebih banyak yang berasal dari angkatan berapa atau mungkin berasal dari daerah mana gitu ya. Nanti bisa kita petakan misalkan seperti itu. Nah, ini untuk bahasa pemrograman C-nya, teman-teman. Nah, untuk bahasa pemrograman C ini hanya untuk teoretikalnya aja sih, teman-teman ya. Jadi nanti sebelum teman-teman banyak coding ya, nah nanti kita cukup sebenarnya bahasa pemrogramannya cukup lama, tapi cukup sederhana gitu teman-teman untuk dikenal sebagai basic ya. Nanti kita ada mata kuliah algoritma pemrograman yang teori maksud saya. Yang teori nanti kita coba belajar dari teoretikalnya, tapi kebetulan karena jadwalnya switch ya, jadi jatuhnya malah praktikum duluan. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencoba dulu. Nanti katakanlah pas kelas teori sembari kita bisa bahas. Karena tidak jarang kalau saya dapat sepasang ya teman-teman ya, kelas teori praktikum, tidak jarang mungkin bisa juga nih pas lagi praktikum ada sih kita diskusikan hal-hal yang teoritis boleh, atau mungkin nanti kepasan misalkan saya ngajar di kelas teori boleh nih sambil ada beberapa hal praktikan saling switch itu nggak apa-apa. Oke. Nah di sini bahasa teman-teman ya yang banyak digunakan. Kemarin ada pertimbangan Python juga, tapi ternyata back to basic ya seperti biasa kita lebih ke C dulu. Nah, ini untuk alasan ya belajar bahasa C. Banyak program yang dikembangkan menggunakan bahasa C, teman-teman. Jadi harapannya lebih memudahkan ya. Katakanlah nanti teman-teman mencari sampel. Contohnya misalkan membuat program penjumlahan angka berapa gitu ya. Harapannya dari contoh itu teman-teman akan bisa melihat, oh polanya kalau misalkan program itu seperti ini ya. Oh, misalkan untuk menambahkan, mengurangkan gitu-gitu. Sederhana gitu dulu. Ntar ya, lagi azan. Enggak nanggung. Kita nggak terlalu lama kok, teman-teman. Tenang saja. Nanti misalkan ada yang ini kurang gitu, kita lanjut pas ini. Kelas teori. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ini dulu.
kadang-kadang ini ya. Tadi bisa nggak? Coret-coret mungkin ada nama lu. Ya, yang di situ nggak usah dipakai. Next time besok teman-teman cari komputer yang sehat ya. Jadi kalau datang itu silahkan dicek dulu nggak apa-apa. Pas praktikum itu pastikan komputer teman-teman dalam kondisi fit untuk ini ya praktikan. Silahkan. Maaf ya, karena mungkin dipakai banyak orang juga, jadi kadang-kadang nggak tahu nggak dicek lagi ya, dipakai banyak orang nggak tahu tadi gimana ceritanya dipakai banyak kelas, jadi bergantian. Habis azan ya, nanti kita lanjut sebentar. Udah ada. Baru. Entertainment.
teman-teman kita lanjut dulu. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk praktikan, nanti kita ada butuh ini teman-teman. Text editor dan compiler. Jadi nanti kita seragamkan. Biasanya nanti untuk si ini, biasanya kita seragam ya. Menggunakan ini aja teman-teman. Biasanya code block ya. Atau nanti biasanya kalau teman-teman pakai Visual Studio Code yang sekarang ini ya. Cuman saya belum ngetes sih kalau C itu bisa, udah ada yang pernah coba nggak pakai Visual Studio Code? Kalau kemarin sih saya yang kelas programmingnya yang web programming. Web programming itu saya minta, karena nggak ada web programming kan nggak ada compiler ya. Jadi biasanya kita pakai browser ya. Itu biasanya kita pakai Visual Studio Code. Tapi kalau ini yang umum sih teman-teman biasanya kita barengan sama-sama pakai code block. Jadi nanti kita samaan aja dulu kali ya, biar teman-teman lebih mudah juga sama interface-nya, biar antara satu teman nggak rancu gitu ya. Nanti kita samakan, kita pakai code block saja. Nah, nanti code blocknya teman-teman bisa download aja ya di internet. Nanti silahkan typing aja code blocknya. Gitu. Nanti kita cek bareng-bareng aja sebentar. Nah, ini untuk instalasi ya teman-teman ya. Karena pertemuan pertama, nanti silakan teman-teman bisa mengetes ya instalasinya. Karena berhubung nanti teman-teman misalkan ada kelas juga. Jadi nanti silakan bisa sembari dicoba ya. Sebenarnya harusnya dicoba hari ini. Tapi karena berhubung nanti takutnya teman-teman nggak ada waktu untuk misalkan makan, sholat, dan istirahat ya. Ada kelas lagi pukul berapa? 1. Jam 1 kan. Nah, takutnya nanti buru-buru. Nah, nanti kan kita masih ada, saya ke teman-teman masih ada kelas teori. Nah, kelas teori itu nanti sembari kita testing bareng-bareng. Bagi yang nanti ini dicoba dulu di rumah, katakanlah ya. Coba download dari softwarenya. Ini dites dulu, biasanya default installation. Pakai next aja, teman-teman. Sebentar. Nah, ini instalasi yang standar aja, teman-teman. Kita ikutin nanti. Kalau sudah terinstall, bentuk tampilan awalnya seperti ini untuk code block. Nah, nanti teman-teman akan membuat ya satu file baru. Ini nanti di sini ada file, kemudian file yang masuk di sini, kalau ada titik-titiknya. Nah, nanti di sini nanti teman-teman memilih ya yang ini ya, C ya, yang C source ya, yang warnanya biru. Nah, nanti teman-teman pilih yang menggunakan bahasa C. Nah, nanti tinggal mengisikan lokasi ya, teman-teman ya. Filenya kiranya akan disimpan di mana. Kemudian nanti diberikan nama ya, seperti file biasa. Kalau di Word itu ya, apa ketikan itu ya biasa. Nanti teman-teman berikan nama, misalkan judulnya program 1 atau pertemuan 1, latihan 1, silakan. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman ketika nanti teman-teman memanfaatkan tadi text editor ya, sekalian compilernya tadi idenya. Nah, nanti ini misalkan contohnya ya, program pertama. Di sini teman-teman ingin menampilkan ya, nanti dites aja nggak apa-apa. Nanti sembari kita lanjut pas kelas teori ya, misalkan ini karena nggak cukup waktunya. Nah, nanti teman-teman misalkan di sini ya, print F ini kan untuk menampilkan ya. Nanti teman-teman menuliskan, katakanlah mencoba ya, mengetikkan struktur ini. Kemudian teman-teman lihat hasil outputnya seperti apa tuh. Hasil keluarannya. Nanti biasanya ada compiler tuh di running, teman-teman. Nah, di sini ya, ada ini ya, teman-teman ya. Filter kalau ini running biasa. Jadi nanti setelah teman-teman mengetikkan kode, nah nanti teman-teman mengetes output atau keluaran dari hasil sintaks atau kode. Kita biasanya menyebutnya sintaks atau kode. Apa nih yang keluar teman-teman dari ini? Gitu. Karena saya nggak nyoba, saya nggak berani nanyain dulu, karena teman-teman kan belum sempat nyoba. Kalau iya biasanya kita sekalian diskusi ya bareng. Tapi karena mengingat waktu, saya cepet aja teman-teman. Nanti sekalian dites ya, hasilnya apa, besok pas kita pertemuan boleh nih. Kalau ada yang come up dengan hasil, boleh besok bilang aja. Yang kemarin hasilnya apa tuh, boleh di-present ke saya. Jadi untuk tambahan skor, gitu ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, boleh nih. Nanti dipraktikkan. Nggak tahu. Ya, seperti itu. Tadi kan kata-katanya ini ya teman-teman ya. Sebenarnya dari ini. Seperti ini ya. Kayak ini program ini. Jadi biasanya kadang-kadang saya ada challenge tuh biasanya langsung di kelas kita mengajarkan apa gitu ya. Jadi biar kita bareng-bareng belajar bareng-bareng. Makanya saya lebih suka pakai Zoom. Karena tidak jarang misalkan ada teman-teman yang udah testing sukses nih.
biar teman-teman yang lain bisa tahu, oh step by step-nya seperti ini gitu. Kadang kalau maaf ya teman-teman, one by one satu-satu gitu ya, misalkan ada yang udah ketemu lah, yang lain kan belum ini ya, misalkan belum sukses gitu kan, jadi agak sedikit bingung. Nah, bagi yang sudah biar bisa sharing juga ke teman-teman yang lain. Bagi yang sudah akan dapat poin juga gitu. Oke. Tadi seperti ini ya, nanti teman-teman. Ini kata-katanya ini teman-teman. Hasil output yang tadi ya, kalau teman-teman tes yang ini teman-teman. Ini program pertamaku. Nanti teman-teman dicobakan aja. Jadi kalau besok katakanlah hasil testing ini ya, praktikan ini boleh sambil dicoba pas kelas kita teori ya, karena sayanya agak telat. Jadi hasil output teman-teman kalau ada yang mau mencoba boleh. Oke, ini struktur dari bahasa C, header file. Nah, di sini nanti teman-teman ada namanya header file, ada apa nih, hashtag ya, include. Nah, di sini untuk mengimpor ya, fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header. Kemudian header file ini berisi definisi fungsi ya, yang akan dibuat. Nanti ada studio H di sini ya, deklarasi dari fungsi ya. Kemudian nanti untuk menampilkan di printf. Nah, kemudian masuk ke main. Dan di sini fungsi utama program, di sini fungsi ini akan dieksekusi pertama kali ya, nanti untuk program dijalankan. Nanti kita lihat aja ya teman-teman ya, strukturnya biar teman-teman lebih kenal. Misalkan ya dalam fungsi main ini nanti ada nilai return ya, nilai kembalian ya, yang mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi, kita lihat nanti. Contoh strukturnya ini yang tadi teman-teman, statementnya ya. Misalkan teman-teman ingin menampilkan satu kata-kata tertentu, hello world gitu ya, atau tadi ya ini program pertamaku. Nah, teman-teman gunakan ini ya, fungsinya yang printf ya, untuk menampilkan satu string atau teks. Kita biasa mengistilahkan teks itu string ya, jadi karakter teman-teman isiannya. Nah, kemudian ini untuk komentar, jadi tidak jarang, misalkan teman-teman sedang ini ya, membuat kode, sintaks gitu ya, ngoding gitu, di mana teman-teman ingin nih, oh saya kasih komentar, jadi saya kasih keterangan, kode ini saya gunakan untuk, oh ini proses untuk insert, atau ini proses untuk menambahkan angka gitu, nanti teman-teman bisa muat di dalam komentar. Jadi misalkan seperti ini ya, untuk membuat komentar, atau misalkan kode ini tadi untuk menjumlahkan, nah itu kasih keterangan dengan ini teman-teman. Boleh ada 2 garis miring, atau ada ini, kalau agak panjang silakan bisa pakai ini, astrik ya, petik bintang ya, bintang garis miring, komentar di dalamnya, baru ditutup lagi. Nanti kalau teman-teman apa namanya menggunakan beberapa bahasa yang lain, agak mirip-mirip juga. Kalau nanti misalkan programming kan ada nggak hanya ini ya teman-teman ya, nggak hanya sih. Nanti teman-teman misalkan nanti belajar ada kemarin itu yang baru aja deh saya yang web programming. Nanti teman-teman kan pakai HTML, pakai PHP, tidak jarang untuk komentar tidak jauh berbeda, masih bisa mirip-mirip, masih bisa digunakan. Gitu. Kemudian ini ya teman-teman ya, menampilkan angka 0 sampai dengan 3 ya. Nah nanti di sini ya, Anda ya nanti ini diminta ya misalkan untuk request menampilkan angka 0 sampai dengan 3. Nah, nanti bisa ini teman-teman keluar ininya ya. Tapi kalau ini ada tampilan ya. Ininya tambahan deh. Yang keluar ini semuanya. Ini teksnya ya, angka 0 sampai dengan 3. Ini angka 0 sampai dengan 3. Nah, tipe data. Tipe data ini yang perlu teman-teman kenali ya, tipe data. Nanti nggak apa-apa, ini di-refresh lagi aja ketika nanti kelas teori ya. Jadi tipe data di sini teman-teman perlu mengenal ya. Tipe data itu ada karakter, itu kita biasa panggilnya char. Kemudian yang umum aja yang digunakan teman-teman biasanya, char itu untuk karakter. Kemudian integer itu teman-teman biasanya kalau pakai angka. Range-nya di sini ada penjelasannya ya. Kalau karakter minus sampai dengan 127 karakter ya. Nah, ini integer itu biasanya kita pakai untuk angka, teman-teman. Biasanya kayak 1, 2, 3, dan sebagainya, rata-rata biasanya pakai integer. Nanti teman-teman bisa sering melihat kalau teman-teman sambil belajar ini, desain ini ya teman-teman ya, permodelan basis data, itu mirip juga, ada tipe datanya juga. Basis data nanti teman-teman dikenalkan, di sana ada tipe data juga, hampir mirip, tidak akan jauh berbeda. Mungkin hanya penamaannya aja. Ada di sana varchar ya kalau basis data. Nah, kalau di sini nggak varchar tapi lebih ke tadi ya,
kayak string tuh masuk ke karakter namanya, hanya penamaannya aja. Tapi ini tidak jauh berbeda, ada integer juga. Nah, sembari teman-teman mengenal dulu pelan-pelan ya. Kalau float double ini untuk yang koma-koma nih teman-teman. Jadi 3,4, 1,7 ini masuknya di float double. Integer, long integer ini hanya lebih panjang aja sih. Nah, tapi jarang digunakan. Yang lebih sering ini ya, integer, char, kemudian float double ini kalau teman-teman pakai koma, desimal-desimal. Berapa, koma berapa, nah itu. Kemudian variabel dan konstanta ya. Variabel ini mirip teman-teman dengan variabel yang teman-teman kenal ketika pelajaran matematika. Matematika itu kan ada ya, variabel itu satu, katakanlah biasanya lebih banyak huruf ya, memisalkan satu nilai gitu ya. Katakanlah variabel ini program menyimpan suatu nilai. Jadi misalkan teman-teman katakanlah kalau matematik itu nilai X atau nilai A, B, nah itu sama variabel juga. Di mana nanti untuk variabel mempunyai nama ya, pemisahan dengan tanda koma. Nah, di sini misalkan ini ya teman-teman ya, ada ini tipe datanya dulu, integer, kemudian di sini dengan nama ya, namanya di sini jumlah ya teman-teman. Kemudian float, ini berarti dia akan nilainya itu koma, teman-teman, harga per unit. Kemudian variabelnya juga total biaya ya, harga per unit sama variabel total biaya dengan tipe data float. Kalau jumlah, ini berarti dia tipe datanya adalah integer. Berarti data yang ada di dalam si variabel jumlah ini harus bentuknya integer. 1 sampai sekian, tapi nggak boleh desimal kalau integer. Kalau float di sini boleh nih teman-teman. Misalkan harga per unit berapa ya? Maksudnya nggak nilai yang berapa ya? Misalkan 1000 yang nggak ini ya teman-teman. Angkanya memang kalau harga memang nggak mungkin ya. Biaya itu juga sih jatuhnya nggak mungkin kayak desimal, kayak pecahan, tapi nilainya ini dimungkinkan kalau float itu ada koma ya. Jadi bilangan apa namanya? Yang nggak ini ya. Jadi bukan yang utuh gitu. Nah, nilai suatu konstanta tidak bisa berubah. Nah, di sini kalau tidak bisa berubah ini teman-teman define ya. Misalkan kita tentukan nilai M sama dengan 8. Berarti nanti ketika kita ditanya hasil M berapa? Kayak kita tadi pakai print itu ya, print cetak M, berarti nilai value-nya akan selalu 8. Sama kayak matematika. Jadi kita define apa? Kalau teman-teman sudah tentukan, kecuali teman-teman memberikan satu ini ya, satu variabel lain ataupun proses lain sehingga nilai dari M ini tidak selalu 8 gitu. Katakanlah, oh M itu adalah hasil penjumlahan antara A dan B. Di mana nilai A dan B teman-teman bisa tentukan sendiri. Nah, itu bisa nih value M-nya berbeda. Kalau seperti ini kan artinya berarti M itu pasti selalu nilainya 8. Ini define pajak tuh kayak mirip juga. Misalkan kayak kita pajak ya teman-teman ya, standar itu pajak berapa? 10%, 5% gitu ya. Jadi kayak default bawaan gitu. Misalkan pajaknya kena berapa gitu dari harga beli gitu-gitu. Kemudian aturan di variabel C ya. Terdiri atas satu atau lebih karakter. Dimulai dengan huruf ya, dapat diikuti alfanumerik atau underscore. Kemudian dapat dimulai dengan underscore, tapi umumnya digunakan library C. Tidak menggunakan kata kunci yang digunakan kompilator C. Jadi biasanya ada mungkin bahasa-bahasa tertentu ya teman-teman ya, yang memang bahasa ininya. Jadi kayak integer itu kan memang sudah ini ya, salah satu pengkodean untuk tipe data. Nah itu jangan dipakai kalau bikin variabel ya misalkan yang lain gitu. Terus case sensitif, jadi besar sama kecil teman-teman. Case sensitif itu nanti kalau misalkan teman-teman memberikan istilahnya typingnya kapital, ini sebenarnya nanti diuji aja sih teman-teman kayak gini. Dites aja kalau kita bikin programnya, kalau teman-teman manggilnya, misalkan tadi ya, M kapital sama M kecil, apakah hasil outputnya sama-sama 8? Nah, itu biasanya kita tes aja nanti kalau pas ini program apa bikin di dalam program ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada deklarasi ya variabel nih teman-teman. Contohnya seperti ini, kayak tadi. Jadi dengan tipe data ya, integer. Nah, di sini kita tentukan bahwa nilai A, B, dan C di sini menggunakan tipe data integer.
Nah, kemudian inisialisasi variabel. Katakanlah kita tentukan dulu kayak tadi ya. Nilai pertama atau nilai dari variabel A ini adalah 15. Kemudian B 7 dan C 0 ya. Dengan tipe datanya integer ya, teman-teman. Kita tahu kan nggak koma ya. Kita pakai integer. Nah, kita coba memanfaatkan fungsi printf ya untuk menampilkan nih teman-teman. Nah, ini boleh nih printf misalkan tadi ya, nilai A, nilai B. Nah, ini contohnya di bawahnya ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan ya. Kalau tadi kan cuma teks ya. Jadi langsung ditaruh di sini stringnya seperti ini. Terus ada string control. Ini keterangan beserta penentu format. Jadi misalkan ini ya teman-teman ya. Hati-hati ada apa nih persen D ya, persen F ya. Nah di sini misalkan ya kita terapkan di dalam penulisan. Tadi ada printf hello world di sini untuk yang teks atau string biasa. Nah kemudian untuk yang di bawahnya ada nilai variabel ya. Nah di sini nih teman-teman bisa menggunakan ini ya string kontrolnya di sini ya teman-teman ya. Di D dan D ya. Nah, nanti value-nya yang di belakang nih, teman-teman, nilai X-nya. Nah, misalkan jumlah ini ya. Ada jumlah ya. Nilainya menggunakan string control. Nah, nanti teman-teman bisa cobakan kalau string control seperti apa. Lebih enak biasanya langsung dipraktikkan ya. Jadi nggak terlalu abstrak hasil output-nya seperti apa. Kemudian scan F, maaf. Scan F ini nanti teman-teman bisa juga di testing. Bedanya apa tuh? Pertanyaan saya nih boleh. Kalau teman-teman mau coba bedanya scanf sama printf gitu. Boleh tuh kalau dicobakan. Besok yang ada jawaban boleh nih. Program hitung luas segitiga. Nah, katakanlah nanti teman-teman ingin mengetes ya, membuat satu program sederhana. Nah, di sini silahkan ya, sesuai materi tadi, kita teskan dulu ya, dari mulai deklarasi sampai dengan di dalamnya ya teman-teman ya. Penyusunan ya, kita membuat satu struktur program sederhana. Di sini kita tentukan ya tadi ya, di dalam main ini ada menentukan ya teman-teman alas, apa tadi luas ya. Kita menghitung luas. Luas di sini ada, ini, ada yang mau mencoba menjelaskan nggak? Dari bacaannya aja dulu. Saya beri kesempatan ke teman-teman. Ada yang mau coba? Silahkan. Dibaca aja dulu nggak apa-apa. Karena emang belum saya kasih ini ya, ngetes ya. Enaknya tuh kadang-kadang di testing, karena emang nggak apa yang di itu ya. Jadi ini dibaca aja nggak apa-apa teman-teman. Ini kan ada kita tentukan alas, tinggi, dan luas. Di mana ketiganya ini float ya, berarti boleh desimal. Kemudian teman-teman akan diminta nanti di dalam program menginputkan nilai alas. Kemudian teman-teman nih memasukkan ini ya ada dua hal yang berbeda. Nanti bisa tuh kalau yang kamu atau mengetes mendapat jawaban ya perbedaan antara printf dan scanf. Nah, di sini dihitung alas, kemudian teman-teman diminta memasukkan nilai tinggi. Nah, kemudian silakan ya tadi ya, mengambil variabel tinggi. Kemudian nilai luas, ini adalah nilai rumus luas segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi ini sebenarnya. Salah typing ya. Setengah alas kali tinggi kan ya rumusnya untuk luas. Jadi nanti silahkan, ini dia akan mengambil data alas dan tinggi ya. Nah, nanti dimunculkan hasil luasnya. Gitu. Nah, nanti sembari di testing aja teman-teman. Ini boleh dikit deh. Nanti jadi untuk besok pas kelas teori yang sudah mengetes boleh presentasi gitu. Nah, ini nanti untuk percobaan nih teman-teman, tugas teman-teman ya nanti silakan mencobakan si code block tadi. Kemudian mencetak ya tadi ya. Cetak tuh pakai apa tadi? Printf ya. Printf atau scanf tadi saya tanyakan juga ke teman-teman ya perbedaannya printf scanf tuh kalau teman-teman ada jawaban silakan. Nah, dicetak ini ya tadi ya program menjumlahkan 3 buah bilangan bulat, kemudian deklarasikan seperti apa tadi mendeklarasikan variabel, silahkan di testing ya. Kemudian minta pengguna untuk memasukkan 3 bilangan, jumlahkan nilai masing-masing ya, disimpan dan cetak tulisan penjumlahan bla bla bla. Nah, mirip dengan yang tadi kita pelajari, hanya saja strukturnya agak sedikit berbeda request ininya, teksnya ya. Nanti silakan disesuaikan. Nah, kemudian diminta untuk menghitung ya. Luas, tadi kita ngitung apa? Luas segitiga ya. Nah, silakan bisa coba, tapi jangan segitiga lagi. Tes yang lain lah, gitu.
Nanti yang rumus yang teman-teman pernah kenali boleh di testing. Kali apa? Persegi atau panjang apa persegi panjang, silahkan ya. Di testing saja dibuat ya. Dimasukkan nanti dibuat mirip yang tadi teman-teman. Seperti apa hasilnya gitu. Nah, nanti di testing dulu aja nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya ini aja teman-teman, lagi boleh juga perkenalan ya. Nanti kita buat tugasnya seminggu aja. Jadi nanti silahkan ya. Katakanlah biasanya saya gini teman-teman, style saya tuh kalau misalkan di kelas ya, kalau sempat kita selesaikan bareng pada saat itu, ya udah selesaiin bareng aja. Jadi nanti biasanya ada teman-teman yang sudah testing, sudah oke, ya udah kita bahas bersama. Nggak usah jadi sampai PR gitu, maksudnya nggak usah jadi tugas rumah, nanti tinggal submit. Tapi kadang mengakomodir misalkan teman-teman ada koneksi yang kurang ini atau mungkin ada hal ini, makanya kadang saya kasih spare. Tapi saya sebenarnya nggak usah repot-repot teman-teman ada PR. Jadi biasanya saya lebih suka bahas bareng aja di kelas gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka PR ya nggak apa-apa sih. Jadi kalau bisa nanti kalau mau dibahas pas kelas teori sih, Anda spare waktu nggak apa-apa kita bahas bareng gitu. Dicoba dulu aja, dulu testing dulu ya gitu. Gitu teman-teman untuk hari ini. Pokoknya kalian masih harus sholat, makan dan sebagainya. Mohon maaf ya lama. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk hari ini? Gimana Mbak? Silakan. Untuk bisa ya. Jadi untuk poin keaktifan teman-teman. Jadi silakan ya bagi teman-teman yang ingin menambah poin. Katakanlah nanti misalkan poin teman-teman lebih. Nah, poin lebih itu biasanya saya tambahkan ke nilai UTS atau UAS teman-teman. Gitu ya. Apresiasi saya mungkin kalau teman-teman ini ya sesuatu hal yang ini kurang worth it ya kalau mahasiswa kan nilai poin itu bisa nambah gitu. Oke, saya kira demikian. Silakan ya nama temannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk hari ini? Maaf ya, jadi agak buru-buru tadi karena ada audit di bawah. Jadi tadi habis dari FEB langsung ada audit, jadi malah teman-teman ketinggalan. Insya Allah kita lanjut, insya Allah hari Jumat ya. Jadi silakan di testing dulu. Kalau ada yang didiskusikan boleh nanti. Nanti saya buat deadline-nya ini aja, seminggu aja, biar teman-teman lebih enak banyak dulu. Karena sayanya juga nggak bisa dampingi teman-teman kan untuk testing hari ini. Saya juga minta maaf ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita closing? Biar teman-teman ada waktu makan sama sholat. Cukup? Ya. Oke, gimana? Kadang ini teman-teman, kalau pakai code editor itu warnanya bisa beda-beda. Nah, itu kalau teman-teman mungkin daripada ini ya ribet, boleh di screenshot aja gitu. Sok yang mana yang nyaman buat teman-teman. Dan itu juga sebagai dokumentasi ya, teman-teman kan nanti misalkan oh mau belajar lagi ini masih ingat oh kemarin kayak gini-gini kasusnya. Nanti kalau misalkan untuk UTS atau ini keluar lagi misalkan kayak gitu, jadi oh kemarin tuh kayak gini caranya gitu. Gitu? Mungkin cukup jelas ya. Gimana?
Nanti kalau ada yang mau presentasi hari Jumat, silakan gitu ya. Oke, saya kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Gimana teman-teman? Udah, nanti kalau pada mau istirahat makan ya. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf sekali sudah terlambat banyak ya. Terima kasih banyak dan saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan di teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.